Film Interstellar ini sendiri kan adalah film bergenre sci-fi. Yang menariknya film ini pakaian di itu luar angkasa. semua Baju- serba asli dan benar-benar serba Bukan berfungsi apa asli, adanya. jadi Pakaian dinas. diciptakan sama si pembuat filmnya ini sendiri, memang dibuat menyerupai sesuai aslinya kan, karena pembuatan film ini merekrut ya yang dapat Nobel itu benar-benar disesuaikan mendekati realnya. Film ini emang bagus sih ya. Lo benar-benar ngebuka dimensi banget bahwa di luar lo tidak lagi berpikir pada dimensi kita saat ini gitu. Ada dimensi lain yang berhubungan, yang mungkin peristiwa di dimensi lain itu yang menuntut lo untuk jalan ke peristiwa saat ini yang tanpa lo sadari gitu kan. Kejadian yang di film ini kan kayak gitu kan. Lo dikasih petunjuk lewat gravitasi, lewat apapun itu gitu loh. Jadi teorinya ya lo sendiri yang menuntun lo ke titik lo di saat ini gitu. Menurut gue kerennya di situ sih, kayak ya apapun itulah, kayak film ini kayak bisa banget multitafsir soal dimensi, soal teori relativitas. Ini bagus, tapi makin menguatkan orang-orang yang berpikiran kalau Tuhan tuh nggak ada. Kenapa? Kalau kita terlalu di film ini ngelihat kayak ternyata yang mengendalikan ada petunjuk-petunjuk kayak gravitasi. Itu kan kalau misalnya kita berpikir tentang dalam sok-sok spirit gitu ya. Ini mungkin emang Tuhan ngasih gua jalan nih untuk sana gitu kan. Cuma dari film ini kan bisa aja ketika orang yang benar-benar ateis semakin ateis. BTS. Bahas tontonan seru. Kalau nggak seru, Jangan dibahas. Kenapa sih Bing? Ada apa sih Bing? Coba cerita. Pikirannya lagi kalut dia nih, lagi tidak fokus nih. Lu terjadi anomali lo di dalam. Kenapa dalam pikiran lu berkecamuk kayaknya? Sedang ada ombak dalam pikiran. ya sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat dari cuaca sekarang gitu kan, memang terjadi anomali. Kalau cerita-cerita dari Odong tuh kan anomali cuaca, bencana-bencana alam itu tuh diciptakan oleh manusia gitu. Jadi manusia sebagai pusat bencana. Enggak sampai situ. Lu Enggak. percaya enggak kenal itu dulu? Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Buatan manusia ternyata. Ya, secara tidak sengaja. Diciptakan. Disengajain. Oke. Kenapa? Karena punya tujuan. Apa tujuannya tuh? Kayak di film yang mau kita bahas nih. Interstellar. Masuk gak lo anomalinya yang gue maksud? Masuk. Maksud Dan masuk. Masuk. We used to look up in the sky and wonder at our place in the stars. Now we just look down and worry about our place in the dirt. Go for main engine start. T-minus 10. We must confront the reality that nothing in our solar system can help us. 9. I've got kids, Professor. How long would I be gone? 8. I'm asking you to trust me. 7. Murph. You have to talk to me, Murph. 6. I need to fix this before I go. You have no idea when you're coming back. 5. Main engine start. Couldn't you have told her you were going to save the world? No. 4. When you become a parent, 3. one thing becomes really clear. 2. And that's that you want to make sure your children feel safe. 1. I'm coming back. When? I love you forever. Potentially habitable worlds right within our reach. Could save us from extinction. Here we go. You can't just think about your family. Now you have to think bigger than that. I am thinking about my family and millions of other families. Maybe we've spent too long trying to figure all this out with theory. Love is the one thing that transcends time and space. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. I'm not gonna make it! Yes, you are. We'll find a way. We always have. Ya, jadi film Interstellar ini sendiri kan adalah film bergenre sci-fi gitu kan. Ya, science fiction. Ya, bahasa Indonesianya Fiksi ilmiah. fiksi ilmiah. Yang
ditayangkan dari tahun 2014, tapi rame lagi nih di sekarang. Ramenya di Twitter. Kenapa? Ada penyebutan bahwa ini tuh pokoknya dipandang negatif gitu. Ini film jelek gitu intinya. Interstellar kenapa dipandang jelek? Gua soalnya gua nggak tahu nih info-info di Twitter nih. Nah, ada satu pernyataan itu dan akhirnya disangkal banyak orang tuh. Akhirnya banyak yang komen gitu. Anjing. Enggak, pernyataannya apa? Video ini jelek, Intinya filmnya jelek. Intinya menganggap film itu masuk kategori underrated. Itu doang sebenarnya sih. Tapi Jadi banyak yang ngebela. Iya, banyak yang bela karena ya orang anggapnya yang pecinta film yang khususnya suka sama film Sci-fi ini. Sci-fi ini well rated film sukses, ini paling sukses dianggapnya. Iya. Enggak masuk kategori underrated harusnya. Lu sepakat yang mana? Yang film sukses, paling sukses. Well rated sih. Atau bisa juga kan gimmick-gimmick pro kontra terhadap yang film ini dinaikin lagi buat naikin naikin pamor, naikin. Nggak ada yang tahu. Iya sih, tapi 2014 juga coy. Enggak maksud gua siapa tahu ada muncul mau film baru lagi. Interstellar 2 coy. Enggak tahu. Kan bisa jadi. Iya kan lagi ini si Dr. Cooper-nya kan pengen nemuin yang cewek. Oh iya bisa Dr. Brand. Dr. Brand. Oh ya itu masih gantung tuh cerita mereka berdua ya. Jadi, tapi gini, space travelnya lebih luas daripada yang di pertama Interstellar. Apa yang melatar belakangi film ini dibuat? Ini lu suruh kita nerawang-rawang nih. Ya terawangan aja. Pola pikirnya saudaranya kayak gimana ya? Karena gitu. enggak, kalau misalkan gua lihat dari sini mungkin ini pandangan gua aja ya gitu. Latar belakang ini dinaikkan tentang film scientific ini sih dilihat dari terjadinya krisis pangan di tahun 2030. Film ini kan menceritakan 2060. Ya. Betul. Ya kan? Ya. Yang sudah parah banget. Di situ kondisi cuaca di dunia itu udah ekstrim banget gitu, berantakan. Terus digambarkan itu kan selalu badai debu tuh. Iya. Ya kan? Terus pangan maksudnya makanan itu karena pada rusak. Karena debu doang isinya. Akhirnya ya fiksi ilmiah ini menceritakan bagaimana si Dr. Brand terus Cooper sebagai pilot untuk mencari planet baru. Intinya berarti ada keadaan apa istilahnya berarti distopia ya di bumi yang udah berujung ke mau kepunahan manusia. Kalau intinya solusinya mesti pindah. Gitu kan? Solusinya manusia kudu cabut dari bumi. Jadi ini hubungannya sama bencana yang lo bilang dibuat tadi nih. Apa gimana nih? Enggak, kalau di film ini kan digambarin di ending kita akan menyadari bahwa di kejadian yang anomali di awal film ini itu kan ternyata disebabin sama dia sendiri kan, orangnya sendiri. Si Coopernya sendiri yang anaknya ngelihat buku jatuh terus diraknya. Maksud gue bencananya bukan fenomenanya. Itu alur cerita. Kita ngomongin masalah bencananya dulu. Bencana yang melanda bumi. Tadi kan lo bilang orang nih menciptakan bencana secara sengaja kan. Iya. Nah, pertanyaan gua adalah apakah di Interstellar ini juga? Tapi berarti kan di luar film ini. Oke. Nah, kita masuk ke film ini nih. Enggak ada hubungan sebenarnya. Cuman kalau untuk menjawab pertanyaan lo, gua udah mulai membaca ada artikel yang membenarkan itu bahwa bencana-bencana yang di dunia nih dibuat ada sebuah grand design gitu maksud lo. Iya. Oke. Iya. Tapi ini tidak berhubungan dengan Interstellar ya. Itu kan tadi kita menjawab pertanyaan kita masuk Interstellar gitu kan. Di sini kan sebelum terjadinya konflik itu kan ditimbulkan ketika ada suatu masalah anomali gravitasi. Namanya konflik coy. Gimana lu? Namanya konflik timbul karena masalah. Terjadinya anomali gravitasi yang dibikin kayak kode-kode itu yang akhirnya menunjukkan sandi Morse itu yang menunjukkan titik koordinat tempat NASA yang bernama Venus sih apa tuh NASA, terus ada tulisannya tuh gue lupa. Lazarus ada programnya. Nama misi Lazarus. Iya. Tapi kita balik dulu sebelum ke dapat itu. Itu kan konfliknya nih. Oh iya. Nah, terus kan ada sebuah petunjuk di dalam film itu ketika obrolan
ketemu guru, pertemuan guru. Ya. Di situ kan kayak ada bukan sindiran ya, sebuah apa ya? Sebuah ketidakterimaan gitu kan. Ketika si anak perempuannya siapa namanya? Murphy gitu. Iya. Gurunya itu kan menyampaikan gitu kan, ini buku tentang planet ini tentang astronot ini tuh harus udah kadaluarsa gitu. Harus dirubah gitu. Terus bapaknya itu kan nggak terima gitu. Maksud lu astronot pergi ke bulan itu bohongan rekayasa gitu. Buat ngabisin duit gitu, Rusia. Buat itu kan lagi saat masa-masa perang dingin kan itu ya. Ya terus kan pernyataan gurunya kan apa namanya waktu abad 20 itu tuh negara-negara tuh pada pemborosan gitu. Cuman buat ini doang. Show off udah aja. Arm race. Perlombaan senjata. Ya terus intinya apa nih, lu mau ngomong apa intinya nih? Lu udah panjang lebar nih. Iya, ini udah panjang lebar. Gue nungguin intinya apa nih? Intinya kemana ya? Intinya kemana? Arah pembicaraan lo kemana nih? Intinya itu sebuah pernyataan yang apa gitu. Kita tuh sebagai NASA gitu. Kita NASA tuh nggak ngebohongin lu kok gitu. Gue beneran ke bulan gitu. Oke. Makanya si Dr. Cooper itu protes ya kayak kalau bukan karena perkembangan teknologi kita ke bulan, itu yang dia bilang MRI itu nggak bakal ketemu tuh. Berangkat dari semua perkembangan teknologi pada zaman itu ya. Tapi tanpa ada dialog di film yang tadi lo maksudnya di film ini nih yang tadi lo sebutin tadi, dia sama gurunya itu kayaknya emang hampir semua rata-rata film Amerika deh yang berbau teknologi luar angkasa tuh emang kayak apa ya, kayak nunjukin banget kalau atu-atunya negara yang menguasai teknologi itu tuh ya Amerika doang. Oh ya pasti. Rusia. Ya Rusia di bawah dia. Kalau dalam film Amerika tuh Rusia di bawah dia. Pasti selalu nomor 2 deh. Nomor 2 atau pihak yang villain gitu, pihak yang jahat atau pihak yang pengen merusak gitu, yang pengen menyelamatkan dari NASA nih. Kan gitu mulu. Kan propaganda US begitu. Sampai di film ini pun juga misi dia menyelamatkan manusia kan. Iya. Heroik. Emang Amerika tuh heroik banget. Bro, sekarang gue tanya, ini di luar konteks film sedikit ya. Di mana tuh ada yang namanya Justice League sama MCU kalau bukan di Amerika sama Wakanda? Situ doang adanya. Bumi Langit Universe. Indonesia ya. Iya, oke deh. Iron Man lawan Gatot Kaca belum Gue kalah. Iron Man gini doang ya. Gue kalah. Oke, gue diam. Digeprek loh. Oke, gue diam langsung. Balik lagi ke ini Interstellar nih kan. Yang jadi pertanyaan gua, itu kan seorang anak melarang bapaknya untuk pergi ke luar angkasa dengan misi, gitu kan. Tapi si bapaknya sendiri yang sebenarnya memberikan kode sandi Morse titik koordinat. Iya. Ya, tapi itu kan setelah dia belum menyadari itu. Ini enggak dong. Enggak, dia nggak sadar kalau bokapnya itu yang ngirimin. Soalnya bukan itu yang gua maksud. Ya, apa yang lo maksud? Yang gua maksud gitu. Si bapak itu Cooper, Dr. Cooper. Enggak dokter dong dia, enggak ada Pilot Cooper. Si Cooper ini memberikan data sandi Morse berbentuk sandi Morse sebuah titik koordinat NASA. Ya, markas. Dia ngasih tahu. Markasnya NASA tuh ada di sini. Iya kan? Iya, betul. Yang di hutan itu kan, yang dia masuk ke. Tapi setelah dia ngasih titik koordinat, dia di dalam metaverse ini dia tetap Tesseract itu dia melarang untuk si Cooper itu pergi. Gimana sih maksudnya itu sebenarnya? Siapa yang anak kecil itu kan? Enggak, si Cooper si Tesseract berusaha ngasih tahu anaknya jangan buat bapak lu pergi. Jadi itu dia tuh ngasih kode. Gua ngerti. Dramanya tuh di situ kayak satu sisi artinya kan dia yang ngebuka pintu. Si Cooper ini yang ngebuka pintu perkembangan teknologi di masa depan sampai mereka bisa jadi space explorer, ya dong, melalui kegiatan di situ. Tapi dia dilema juga sebelum berangkat sebenarnya, karena dalam hatinya gue pikir kayak anjing gue ninggalin anak gue yang masih kecil, makanya mendingan lu jangan pergi. Tapi satu sisi ya pada akhirnya dia harus pergi. Gini, gitu di saat dia di Tesseract menurut itu, gue ya dramanya di sini. Iya, di dalam Tesseract itu ketika dia melihat anaknya dan ternyata
kita akhirnya bisa menyimpulkan bahwa peristiwa anomali itu yang dia kasih titik koordinat kah atau dia kasih sandi Morse melalui jam tangan kah, itu kan ternyata dirinya sendiri kan. Iya. Nah yang pertanyaan tadi kenapa bilang kok lu yang ngasih lu yang larang. Iya, itu kayak dia tuh kan di saat itu kan dia udah bener-bener sendiri banget gitu. Udah si yang temennya yang siapa yang dia bertiga itu pergi kan temennya yang berlima atau berempat gitu yang di awal dia pergi itu kan mati semua. Tinggal dia sama dokter Brand yang si Hannah Hathaway itu ya. Ya. Nah, itu kan dia pisah tuh, hampir masuk ke gargantua kan. Akhirnya black hole akhirnya dia tahu-tahu melek-melek di dalam Tesseract itu. Yeah. Nah, itu lagi momen-momen di mana dia nyesel Bing untuk pergi. Momen di mana anjing tau gitu gua enggak usah pergi terus gua masih ketemu sama anak gue nih sekarang nih. Nah, pas dia ngeliat gitu dengan memori-memori yang dulu dia pernah alamin, dia itu respon dia doang sih. Natural berarti ya. Lo tahan gue biar gue gak pergi gitu. Runutan di film itu ketika si Cooper masuk Tesseract, Cooper ngasih kode Morse, Cooper ngasih kode koordinat berbentuk sandi Morse, abis itu baru ngelarang. Gimana coba? Bukan, yang koordinat itu beda sama sandi Morse. Sandi Morse itu yang di jam tangan. Lu ngerti sandi Morse nggak sih? Iya, yang itu kan jam tangan itu. Bukan, jadi sandi Morse itu titik. Nani? Iya. Nah, gini ya. Morse di bawah yang dibentuk pasir itu bukan Morse. Itu biner. Linear 1010. Iya, yang jam tangan itu Morse. Oh ya udah. Berarti gue itu salah ininya. Cuman yang jadi masalah gue, dia ngasih tahu binernya duluan. Iya. Oh beda gini. Habis itu dia ngelarang. Yang di Tesseract itu ya ada banyak momen nih. Cuman yang gue bingungin kenapa nggak ada momen di kamar mandi gitu ya? Di depan perpustakaan mulu, depan rak TV mulu ya kan? Iya kan emang nyangkut di situ dia. Iya, nah maksud gua yang jadi momen dia ngasih sound Morse kan di jam tangan tuh. Iya. Itu ngasih kode kalau kayak ngasih kode untuk si anaknya percaya masalah. Makanya itu anaknya langsung lempar kertas kan ke itu. Ya masalahnya udah terpecahkan lah intinya lah. Memecahkan rumusnya. Itu yang sandi Morse jam. Kalau yang biner yang dibilang tadi yang dari buku itu koordinat tempat mereka markas pertama itu. Gue paham maksud lu paham. Cuman yang masih gua nggak pahamin dalam film ini. Ya tadi. Dia ngasih kode koordinat duluan. Nih maksudnya runutan ya. Kita ngomong runutan. Iya. Dia ngasih kode koordinat di runutan pertama. Betul. Abis itu runutan berikutnya dia melarang untuk si Cooper pergi ke NASA. Pergi menjelajah angkasa. Bukan ke NASA dulu, ke kantor NASA dulu. Gini Bing, kalau gue bilang gini Bing. Lu nonton lagi deh. Enggak lah, dia itu kan udah dapat koordinat, itu udah tinggal berangkat. Saat itu dia berangkat. Nah, pertanyaan kambing tuh yang ngasih kan dia koordinatnya kan. Yang ngasih dia, yang melarang dia. Iya, makanya tadi gue bilang. Oh, gini Bing, kalau gue bilang gini nih. Kalau gue bilang nih ya. Pas dia awal-awal masuk ke Tesseract kan dia nggak tahu itu apa kan. Dia cuma ngeliat, wah ada anak gue itu. Ada gue itu. Oh, oke. Iya kan? Oke. Nah, itu kan terus. Sambil gini-gini tuh. Emang nyentuh-nyentuh. Ya. Kalau kata gua itu koordinatnya secara tidak sengaja yang dikasih sama dia. Nggak sengaja. Pas di awal dia itu ya nggak sengaja. Oke. Soalnya gini emang di memori gua ketika gua inget di film itu dia sengaja ngasih kode itu pas emang begini. Nah pas begini nih. Pas ngasih kode itu pas di jam tangan doang dengan secara sengaja. Oke. Selain itu nggak ada. Nggak. Berarti itu biner itu tanpa kesengajaan. Nah itu dikasih karena ada pernyataan dia di akhir itu sebelum Tesseract-nya bubar. Jadi ternyata adalah gua sendiri yang ngirim diri gua ke momen ini. Iya itu pada pernyataan dia itu. Jadi artinya koordinat itu dikasih secara sengaja sama dia karena dia geser-geser buku atau something gue lupa, ketemu bilangan biner. Ini dia kan nanya juga masih antara si Case atau Tars gitu kan yang ikut kesangkut dalam black hole kan. Ya kan, coba terjemahin nih. Nggak jawab. Kita masuk ke. Ya enggak sekarang gini deh. Enggak. Sekarang gini deh. Pendapat lo apa kayak gitu? Enggak, lo pengen ngarepin jawaban yang kayak gimana sih? Lo maksud gue lo mau ngarepin jawaban kayak gimana sih? Nah itu pertanyaan gue juga sekarang. Iya pengennya lo.
gini, ya kalau buat gue sih, gue nggak ngarepin jawaban siapa-siapa ya. Kenapa film ini tuh kayak bikin apa ya? Kok lu yang ngasih, kenapa lu yang larang gitu? Maksud lu apa gitu? Kalau buat gue iya, gitu. Gini, kecuali si Coopernya ini tahu bahwa dirinya sendiri tuh bakalan seperti itu tuh baru lu bisa komplain begitu. Kan dia kan juga menyadari itu kan belakangan. Oh iya, ini kita bisa mengetahui nih. Waktu itu ternyata 5 dimensi, kita bisa mainin itu kapanpun. Kan dia baru tahu di ending. Kalau 5 dimensi apa aja tuh? Ya, di film itu apa ya? Di film itu kalau nggak salah air, udara. Avatar itu mah. Avatar itu. Dia juga tahu tuh air apa, udara apa. Ya udah lanjut. Gimana nih jadinya? Nah, ini kan sebenarnya Profesor Brand mengundang si Cooper untuk ke kantornya supaya dia nyetirin ke luar angkasa. Brand apa yang aki-aki siapa namanya itu? Profesor Brand. Brand senior. Oh ya, Brand orang tuanya. Iya, lupa. Brand senior. Ceweknya Dr. Brand. Aki-aki dah. Brand junior. Ya, Anna Hathaway-nya Dr. Brand. Iya, ya kan? Anaknya. Kemana tuh tadi tuh gua? Itu aki-akinya yang ngurusin Batman lo, coy. Iya. Iya, lu jangan macem-macem. Apa sih nama aslinya? Lupa gue nama aslinya. Lu dipanggil Batman kelar hidup lu. Jadi apa yang gue bingung, dia kan sebenarnya awalnya emang dijelasin ya kalau dia itu pilot antariksa ya. Dia memang pilot. History dia pilot sebelum ada anomali dari anomali pilot cuaca penerbang ini kan dia memang pilot luar angkasa, emang pilot NASA. Dia karena kan cobaan. begitu dia ditangkap sama si Case atau Tars kalau nggak salah yang pertama dia komunikasi sama Tars, ya kan, terus si Anne Hathaway kan bilang gue Dr. Brand, terus dia bilang ya nggak percaya gue Dr. Brand, kenapa lo harus nggak percaya? Dr. Brand kan itu profesor. Iya dia profesor, lo nggak percaya gue punya profesor. Terus dia bilang nggak, maksudnya Dr. Brand yang gue kenal nggak secakap lu. Dia bilang gitu. Berarti kan dia udah kenal secara personal. Begitu ketemu di ruang meeting pun, iya ternyata si kampret nih kan gitu. Terus si itunya masih belum tahu tuh ya, tim yang di situ ini tiba-tiba orang kok bisa nerobos ini. Itu cuman ngetes doang. Lu udah kesini tuh bisa dapat dari mana? Nggak, karena gini, artinya mereka itu udah tahu. Iya, artinya ketika tadinya kan si Cooper ini kan nggak mau ngomong gimana cara gue dapetin titik lokasi ini, tapi sampai si anomali gravitasi. Iya, tapi pada akhirnya kan si Murph-nya kan ngomong gue dari gravitasi. Nah dari situ mereka mulai satu paham bahwa ini ada kekuatan gravitasi ini yang menyatukan kita. Kalimat gue lu selesain lagi. Gue mau ngomong itu tadi. Jadi mereka bersatu di momen itu buat berangkat ke angkasa. Gak seru lah anjir. Udah gue ngomongin. Aduh. Gitu dia masih takut ya. Masih takut nih ruangan apa ruangan pemerintah yang dilarang. Sebelumnya dia tahu kalau itu NASA kan nih, jangan-jangan gue di-kill nih abis ini nih, makanya dia nggak mau jujur. Tapi yang menariknya film ini untuk apa ya? Untuk wearpack apa sih istilahnya? Pakaian di itu semua asli ya. Serba asli dan benar-benar serba berfungsi. Bukan apa asli, adanya. jadi pakaian dinas. Diciptakan sama si pembuat filmnya ini sendiri, memang dibuat menyerupai aslinya, sesuai aslinya kan, karena pembuatan film ini merekrut fisikawan. Ya yang dapat Nobel itu gitu kan. Akhirnya benar-benar disesuaikan, mendekati sesuai dengan realnya gitu. Tapi dimodifikasi sekeren mungkin supaya secara look gitu, secara menarik ya. Gerakan maksudnya ya menarik, terus secara pergerakan di film tuh nggak menyusahkan juga. Tapi gue nggak kebayang kalau misalnya sekarang aja dibayangin bener ada. Apaan? Lo melintasi lo naik kereta cepet aja kan? Kenapa? Udah kayak wah gimana naik pesawat gitu kan? Lo bayangin lo ke belahan dunia ruang angkasa lain, ke planet lain dengan kecepatan cahaya, cuy. Itu bukan kecepatan cahaya, itu kan ini yang wormhole kan. Dari bumi ke Saturnus aja tuh logikanya nggak nyampe tuh ribuan kilo, jutaan kilo. Ya kan teknologi apa kita kalau nggak kecepatan cahaya bisa nyampe sana? Lo harus bawa Iwan Fals. Dihibur. Nah tapi justru lah, menurut gua kayak justru ini ngebuka hayalan gitu ya, kayak emang film ngayal. Iya itu dia, makanya gua bilang ngebuka hayalan kan.
itu benar-benar menunjukkan bahwa angkasa itu asli luas banget dengan segala dimensinya ya. Ya Bima kan? Sakti. Ya, dan Bima Sakti, terus dia masuk ke wormhole, nggak tahu lagi timbul di galaksi mana lah, nggak diceritain kan. Setelah muncul itu kan, setelah keluar dari wormhole kan, yang jelas ada beberapa planet yang dia kunjungin, dan itu yang gue pikirin tuh adalah yang dia kirim tuh, sinyal-sinyal yang dikirim sama astronot duluan itu nyampe coy ke bumi. Itu Segitu kencangnya tuh sinyal tuh. Itu juga tuh. Jaringannya apa tuh, gue pengen tahu. Jaringannya apa tuh? Ribuan kilo ya. Iya, berapa ribu kilo bisa nyampe. Iya. Masih bisa video call loh. Iya, video call. Sebelum masuk ke wormhole-nya. Kita di sini udah 5G aja masih senyap-senyap. Nonton video atau video call sih? Sebelum dia masuk ke Itu dia ngirim video, enggak video video, call. Dia bukan ngirim. video. sempet ini kok ada yang nonton itu. Tapi itu pas masih di bumi. Astagfirullahaladzim, sebelum dia masuk ke wormhole. Iya. Pas udah masuk ke wormhole tuh langsung udah lupa semua tuh, udah Iya, langsung rusak semuanya komunikasi. Langsung ini ya, langsung cuman nonton video doang, Iya, kirim. yang tiba-tiba keluar udah tahu anak udah gede, bapaknya udah Kan menikah. lewat 23 tahun. Iya, nah sebelum itu kan dia masih anak yang cowok ngomong nih, kita ada acara apa di rumah nih gitu kan. Oke. Gerakannya tadi Enggak. Gimana sih? Dia mau ngomong dia. Dalam film ini misinya itu kan cuma satu, Mencari planet bumi mendapatkan planet yang bisa dihuni ditinggalin. Iya. sama manusia. Tapi pada akhir film ini, di ending film ini, keberhasilan ada 2 loh. Apa? Menemukan bumi dan antariksa. Bukan, menemukan planet yang bisa dihuni manusia dan menyelamatkan bumi yang diciptakan oleh Murphy Law. Itu bukannya Akhirnya akhirnya buminya dibuat bulat. Itu bukannya pesawat ya? Ya akhirnya Itu rumusan yang dipecahkan oleh Murphy untuk Iya. bikin itu. Iya, itu bukannya kayak pesawat. Makanya dibilangnya landasan Cooper. Iya, gue pikir itu pesawat, karena itu Cooper Station. iya, Cooper Station bukan artinya bumi itu akhirnya dimodifikasi. Iya, bukan bumi like Earth Iya, gitu. iya bumi dimodifikasi begitu. Enggak, kalau bumi dimodifikasi, bumi kita ini kita injek nih dimodif. Iya, Itu bumi dimodifikasi. ini tools, ini Kalau alat. Ini bukan bumi tuh, Ini bikinan. tools, alat yang dibentuk. Makanya gue pikir karena Cooper Station itu bayangan gue adalah sebuah pesawat luar angkasa Yang dan gede banget gitu. iya, dan mereka itu Iya. udah jadi space explorer. Itu jadi Karena dulu bikin pesawat luar angkasa yang tinggalnya udah bisa, masa jelajah cuman ngirim-ngirim kapal pengintai nggak bisa, kali ketemu alien. Lu tahu nggak modelnya dari mana bisa dibikin Oh Cooper iya, Station? gua di film ini tuh Nggak. ada tuh, lupa gua. Nggak Dari tahu. pesawat sih Cooper ini kan dia buat Iya, pesawat benar. diputer. Yang Iya. yang muter itu ya, yang itu. station yang pertama kali dia nempel Iya. di luar Iya. angkasa. Ya. Ya kan Modelnya sama. cuman kan tetap akhirnya 2 keberhasilan yang didapat. Iya. Cuman yang jadi masalah yang membuat maksudnya si Cooper ini kan pulang ke Cooper Station kan. Mereka nggak tahu ternyata Hathaway siapa? Dr. Brand ini menemukan planet baru. Nah, justru itu yang gua heran adalah ketika si Murphy yang tua, yang udah modai, yang sedang dikumpulin, yang sedang ngumpul bareng keluarganya, Iya. itu dia bilang, lu hidup lu udah nggak di sini lah, dalam arti gitu kan, kayak lu nggak perlu ngelihat anak yang udah mau meninggal, nggak seharusnya orang tua meninggal, Anaknya meninggal. ya itu dia. Terus lu harusnya mencari yang lain, lu cari si Dr. Brand, dia sudah mendapatkan planet, dia tinggal di mana, itu kayak ngasih, berarti kan artinya gua kalau ngebaca teksnya si Murphy ya ketika pernyataan itu kayak, ini Murphy udah tahu dong berarti si Dr. Brand Berarti ini di mana? iya jatuh di mana, nyampe di mana, planetnya apa, dan planet itu sudah bisa ditinggalin. Karena kan memang kondisinya setelah siapa si Cooper kepisah sama Dr. Brand kan memang udah nggak ada muka dia lagi kan di film itu kan. Nggak ada, Sampai terakhir. Habis terakhir cuman dia buka helm doang di planet Edmund. Ternyata planet Edmund itu yang ada oksigen dan kayak bisa Iya, ditinggalin lah, yang intinya kayak si gitu. lakinya duluan kan pacarnya siapa namanya? Dokter apa? Edmund. Dr. Doyle. Cowoknya si Brand. Jadi yang ketahuan kalau yang tenggelam di ini kan. iya, kalau si siapa si Bawa arus si tenggelam. Coopernya ini akhirnya marah sama dia, lu sini cuma nyamperin laki lu doang ternyata. Nah, Dr. Man. lakinya itu tuh udah duluan sama misi yang dokter yang si Matt Damon itu. Dr. Man, Matt Damon Dr. Man sebagai. Iya, bukan Dr. Man, berarti satu lagi yang ke planet apa gitu. Yang air, planet air. Yang Karena planet- 3 planet nih, Iya. Edmund, atau lagi apa ya gitu, yang air semua tuh, tapi yang di film ini Iya, gue lupa yang planet air, tahu isinya gue. air semua itu Iya. sama yang satu lagi. Nah,
Yang S. Sebelum misinya itu tuh sebelum mereka berangkat kan ada yang duluan jalan yang misi Lazarus itu. Itu Dr. Man. Nggak cuma sendiri, Bing. Ya, itu 11 orang. Nah, satu itu ada cowoknya Dr. Brand itu. Lupa gua siapa namanya film itu gitu. Pacarnya dia yang jalan. Ya mungkin di ending itu yang lo bilang tadi, dokter siapa? Murphy yang anak si Cooper dia kan udah tua, dia yang mau meninggal, dia mungkin dia emang udah tahu kali si Brand itu kemana ujungnya. Kagak, kita juga udah tahu si Dr. Brand kemana, karena kan di si Cooper udah bilang kita ke ini aja, gue punya ide nih, kita mampir ke planet Edmund. Iya, sebelumnya kan nyamperin Dr. Iya, Man. sebelum dia kasih bahan bakar semua terakhir itu yang muterin. Yang dia ketemu sama si Dr. Man itu di sebelumnya itu mah, sebelum si dihianatin sama Dr. Man. Itu kan si Matt Damon yang jadi antagonis. Iya. Yang nyelakain si. Jadi intinya kesimpulannya yang planet yang Dr. Brand temuin itu belum tahu planet apa, udah pada tahu? Edmund. Planet Edmund. Itu namanya planet Edmund. Yang disamperin sama Dr. Brand. Iya, itu planet Edmund itu karena emang tujuan mereka ke planet Edmund. Planet yang awalnya di denial sama si Cooper ya. Iya. Di antara 3 pilihan itu ya. Iya. Yang pada akhirnya pada akhirnya itu yang ternyata yang paling akurat untuk ditinggalin. Iya. Ya, cuman dia akhirnya dia milih planet yang pertama kali yang ada airnya itu 7 apa? 7 tahun sama sejam. Iya. Balik-balik temennya udah ubanan lagi. Itu 3 jam di sana. udah ubanan, masih teori gravitasinya masih belum pecah juga. Berapa? Lagi. 21 tahun berarti ya. 23 tahun. 23 tahun. Ya sekitar 1 jam berapa menit lah. Iya. 3 jam berapa menit. Artinya kan lu kalau jadi dia kan anjing nungguin bertahun-tahun. Didoakan itu. Dia kan pakai hypersleep juga, pakai yang tidur itu kan, kapsul tidur, jadi nggak terlalu kelihatan tua-tua banget. Belum ada alatnya, ada nggak sih? Itu kan cuman hayalan orang NASA. Iya, kalau benar bisa. Kalau ada, kan begitu lu bangun udah buminya udah hilang gimana, Boy? Jadi itu NASA ini pokoknya ilmuwan-ilmuwan ini mengadopsi dari SS yang ada di ini, terus kan virus-virus itu banyak yang mati terabadikan hidup karena es itu meleleh, berarti akhirnya mengadopsi dari situ tuh bahwa bisa nanti orang bisa hari, nggak kalau misalnya itu ada nyicil mobil lagi gitu tidur 5 tahun deh melek lunas. Kagak dibayar tuh mobil, tuh mobil kagak dibayar dong, berarti lu tidur. Cari asuransi yang kalau meninggal lunas. Tapi iya gini, Dr. Brand ini kan pas di akhir-akhir kan dia antara stres tapi mukanya tenang. Lu paham nggak kenapa Dr. Brand ini bisa setenang itu bahwa dia sendirian di satu planet? Ya karena dia menemukan planet yang bisa dihinggapi. Oke. Terus? Ya menunggu penyelamatan. Enggak, karena emang di otak dia tuh dari awal misinya emang itu doang, Bing, setahu gua. Apa emang Edmund pacarnya? Bukan. Apa? Dr. Brand itu kan membawa berapa bibit anak yang bisa disuntikan langsung. Oh iya. Berarti dia mau bayi tabung dong. Nah, dan dia kan akhirnya ngebuat rumah rumah-rumahan itu kan. Dia pokoknya udah nyiapin semua. Wah, ini anak turun di sini, pokoknya anak cucu gua di sini gitu. Berarti dia ini dong. Udah siap. So itu dia Bunda Maria dong di situ. Nabi Adam versi cewek. Iya. Dia tapi kok kenapa dia jadi Bunda Maria? Soalnya harusnya Hawa dong. Harusnya ya kalau Hawa kan diciptakan oleh Tuhan langsung, kalau Bunda Maria kan dia manusia dan mengandung tanpa maksudnya tanpa proses natural. Dia ada proses sperma orang dibekuin. Iya, tapi kan kan makanya gue bilang dalam tanda kutip Bunda Maria jadinya. Dia menjadi itu kalau udah udah hidup jadi masyarakat jadi apa. Ada patung pasti tuh Dokter brand ada patungnya kasih sajen pasti. Rokok kopi hitam ya kan. Kalau di sini begitu tuh Mas. Pokoknya muka Dr. Brand ya kan. Kaya tentang isu pesugihan lagi. Di planet apa tuh Edmund? Nih dong, kita balik ke masalah apa ya, kayak istilahnya tuh kan waktu itu lu pernah cerita satu masalah itu bisa dibentuk mau dimasalahinnya dipelintir kemana gitu kan. Film Interstellar ini tayang 2014. Tiba-tiba rame lagi. Sekarang nih di Twitter. Iya. Diciptakan gak sih tuh? Ciptakan lah. Maksudnya yang komennya
Kalau gue bilang sih sebagai misalnya diciptakan, Bing. Karena gini, kalau berarti kita ada misi tujuannya tertentu apa? ya, Pak, tinggal nunggu aja waktunya. Itu jawabannya di situ. Ya lu harus tebak dong kan tujuannya belum apa. kejadian. Kan tadi salah satu tebakannya Interstellar adalah mau 2. ada Interstellar 2. Ya entah apapun ngomong kedua, entah ada judul lain dengan tema yang sama, intinya ada maksud. Atau memang ini aja apa iseng aja mau Pilpres 2024. Wah, anjing. Apa urusannya sama Interstellar? Anjing. Jadi kalau Interstellar. Anjing di antara Anies Ganjar Prabowo siapa yang bisa bawa pilot angkasa ya? Wah. Di mana ada yang kalah, di situ dia pindah ke dimensi lain, Ya. lalu jadi presiden di dimensi lain. Ya, kalau itu yang diangkat bukan film ini baik atau buruk. Kan film ini Islam atau enggak? Goblok. Nggak usah Sarah lah. Lo kok Sarah? Kok film ini apa tadi? Mengandung Islamnya anti Islam enggak gitu. Kalau Coldplay kan enggak bawa apa, tiba-tiba wah anti Islam nih LGBT. Gimana tadi? Jadi yang Lupa kalah, gue. yang kalah, yang milih Enggak, pindah planet. yang Iya, kalah planet. gue planet. Iya, yang kalah pindah yang kalah. Di planet. Namanya kan kalah, jadi harus mengalah, bener gak sih? Pindah. Iya, Lo dan pendukung lo semua pindah. Iya. Gue pengen tuh sama yang pendukung itu tuh semua pindah. Enggak, yang menang diajak ke IKN. Kok diajak sih? Bukannya harus ya? Ya itulah pokoknya lah. Enggak lah kalau kata gue untuk Pilpres mah anjing mah enggak lah. Kenapa jadi urusannya ke Ini Pilpres? dia yang ngomong. Enggak coy, kan namanya lagi momentum. Nggak tahu juga pengalihan isu. Enggak, maksudnya Interstellar sama Pilpres 2024 Enggak, di Indonesia. itu nyambung kalau si Elon Musk enggak jadi bohongin Luhut. Luhut ya dibohongin. Atau ini coy, pengalihan video 19 detik apa? Yang siapa nih? Rebecca. Siapa? Iya, gue lupa namanya. Lo sebut dah. Enggak lah. Kalau ngeliat grand design film lu kayak gitu emang dari dulu diangkat gimmick dulu, apa digodok apa yang diomongin di orang-orang nih. Entar udah rame, vibe-nya udah dikeluarin tuh barang. Gitu ya. Kalau gue bilang sih gitu. Sama ini. Kita balik lagi Gue ngeri kesirup nih dipukul. Gendam. Ya, ntar gue yang selamatin, gue di sebelah coy. Woi, sadar. Ya gitu ntar. Terciptanya, maksudnya kesuksesan misi ini gitu kan, tidak lepas dari perannya serobot Tars. Nah, gue pengen ngasih tau fakta menarik nih, Apa? itu yang gerakin Ngaro cuy. Iya, langsung Di film itu orang yang gerakin. Ngaro dan dia ngomong langsung di situ. Iya. Bukan CGI ya. Bukan CGI. Di sini film ini minim banget CGI sih, enggak minim sih maksudnya. Minim CGI karena dia pengen seril mungkin. Iya. Jadi kayak Jadi dia lokasinya benar-benar travel ke ada lokasi dua itu tempat gitu ya. Iya. Maksudnya ada 2 negara, ada 5 tempat. Satu negara. Iya buat 2 negara. Jadi Enggak, maksudnya satu negara ada 5 lokasi. Satu negara itu karena ada cuma 1 lokasi, 4 lokasi itu ada di Scotland, Norwegia apa mana gitu. cuman lahanannya mirip-mirip parung sih. Itu tuh Arga Singa tuh. Tapi jadi paru Ya, yang disebut. Ya orang-orang suka ngetril. Itu mah bukan parung, sini Citarum. Ajuralang. Iya, Tajuralang itu mah. Jauh-jauh betul ke parung. Ya tidak jauh-jauh dari Parung. perannya Tars ini. Tars ini ya kalau menurut gua tanpa Tars, tanpa Case. Satu lagi case. Ya. Tars sih paling ini. Iya, terus paling berperan paling Iya, banyak berperan ini. Tars. Tanpa Tars, tanpa Cooper dan tanpa Murph. Tanpa pesawatnya juga. Jangan lupa lu pakai apaan. Iya. Semuanya sih Iya. biasa sih udah. Iya, lu Terus. menghilangkan jasa orang. Enggak. Tadinya gua mau menonjolkan Tarsnya itu yang ini yang paling berjasa. Cuman kan ya paling berjasa sih Profesor Brand udah. Yang mana, yang cewek apa yang cowok? Profesor loh. Oh ya, berarti yang cowok. Bapaknya. Ya anaknya juga profesor. Anaknya dokter. Masih dokter. Brand. Oh iya benar, lupa gue. Dia penyembuhan penyakit ya. Anaknya. Karena Profesor Brand semua kita menjadi Selamat. Berangkat. berangkat. Meskipun itu dibagi-bagiin aslinya sama Gue gedek Profesor. banget sama si Lloyd deh. Doyle. Doyle. Doyle yang brewokan. Iya. Heeh. Itu kan dia ngapain nungguin si Dokter Brand? Dokter Brand kan udah digendong sama Tars.
Iya ya, akhirnya dia tuh kena arus itu karena dia merasa menunggu dia bukan emes coy. Emes sama ombaknya Ombak gitu. bagus banget, pengen ski. Gede banget itu, berapa meter itu. Iya, dia emes, dia ngeliat itu. Gua melihat si dokter Doyle itu pas ngeliatin nih orang ngapain nih berhenti emes gitu ya, padahal si Tars gitu ya? Si Tars sama si Brandnya udah masuk kan. Pada akhirnya dia terselamatkan. Dan itu jadi, maksud gua kan dia posisi pakai baju ini ya, baju astronot ya. Iya. Kenapa dia mati? Emang dia kebentur ini? Iya, kan ombaknya gede. Coba aja lu kena ombak tsunami. Kalau gua pakai baju astronot selamat ya udah. Berarti itu baju penyelamat emang. Iya. Coba lu kena tsunami begitu. Kalau selamat berarti bisa tuh jadi. Tapi menciptakan Tars sama Case ini buat gua tuh paling menarik ya. Karena dia bentuknya tuh bisa berubah-berubah dari kotak kaku gitu, bisa lari. Kayak lu tahu enggak? Jadi kecil-kecil terus bisa di pesawat tuh bener-bener bisa nempel banget kayak gitu kan. Itu AI zaman segitu 2060 mungkin jadi begitu kali ntar. Kan kalau AI yang sekarang kan masih di aplikasi ya. Ini udah bergerak AI-nya. Udah berbentuk. Dia udah berbentuk maksud gue. Udah bukan bayangan lagi. Udah punya fisik. Iya, otaknya ditanam dalam benda. Betul. Bisa jadi. Anjing canggih banget. Itu aja kan ditanya, "Woi, lo tingkat kebohongannya berapa?" 90%. Tingkat kejujurannya berapa? 90%. Tingkat humorisnya dong. Tingkat humorisnya berapa? 75. Coba kurangin dikit. Terus ngelawak, mau self destruct, mau gue bikin 50 enggak lu? Iya. Bisa diatur kayak gitu ya, sense humornya robot ya. AI. Tapi maksud gue ini film ini emang ya bagus sih ya. Lo benar-benar ngebuka dimensi banget bahwa di luar tuh ada lo tidak lagi berpikir pada dimensi kita saat ini gitu. Ada dimensi lain yang berhubungan yang mungkin peristiwa di dimensi itu yang menuntut lo untuk jalan ke peristiwa saat ini yang tanpa lo sadari. Itu kan kejadian yang di film ini kan kayak gitu kan. Dia kasih petunjuk lewat gravitasi, lewat apapun itu gitu loh. Jadi teorinya apa ya? Ya lu sendiri yang menuntun lo ke titik lo di saat ini gitu. Menurut gua kerennya di situ sih, kayak ya apapun itulah, kayak film ini kayak bisa banget multitafsir soal dimensi, soal teori relativitas atau apa. Gue bukan pakarnya lah. Kita belum ngebahas relativitas nih. Yang di dalam film itu tuh selalu menyebutkan tentang teorinya Albert Einstein ini, relativitas sendiri gitu. Kalau tahu gue sih itu kan yang akhirnya ngebentuk apa namanya di 1 jam di sini, 7 tahun di 1 jam di planet air, 7 tahun di jadi gini, planet di real bumi. Ya di bumi. Yang gue ketahui sedikit banyak tentang teori relativitas itu simpelnya kayak gini. Gimana? Kawan nih coy. 1 jam lo bersama perempuan yang lo sayangin, lo sukain banget, itu kayak sebentar banget. Oh, itu teori sejam. Tapi 5 menit tangan lo kena panci panas tuh kayak lama banget kenanya. Oh gitu. Kayak gitu, paham maksud gue? Paham gue. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi intinya teori relativitas itu satu teori yang digunakan oleh para fisikawan untuk yang tadi gue bilang, gimana caranya manusia bisa melampaui kecepatan cahaya. Makanya teknologi ruang angkasa itu diciptakan dari itu. Makanya tadi yang gue bilang, cuman yang gue tahu nih ya, yang gue tahu itu kan kita hanya bisa mencapai baru ke bulan. Mars nggak tahu deh itu ada orangnya atau robot doang, gue nggak tahu deh. Udah kebanyakan sih kalau gue lihat tanpa awak ya. Nah, untuk ke Saturnus tadi yang sampai gua akhirnya geleng-geleng padang ini benar-benar film ngayal tuh udah. Tapi ini lu nonton berjuta-juta kali lipat dari sini ke bulan cuy. Tapi masalahnya adalah tahun 2060 yang mana 30 tahun dari sekarang. Emang 37 tahun dari sekarang, yang kita juga nggak tahu. Sekarang aja udah ada AI meskipun bentuknya masih begitu ya. Mengancam juga karena tuh. Ada ini juga, ada perhitungan juga ketika objek roket itu bergerak dalam kecepatan yang cahaya, orang di dalam bisa ketam cuy. Wah cepet banget tuh. Gimana sih lo gerak cepet banget. Iya. Bibir lo ya kalau depan gini gimana ya, itu kan dia dalam pesawat ya, bos. Ngerti nggak mau kecepatannya. Enggak dong, G-force kan maksimal pilot aja 9.
itu udah pingsan, mukanya udah tua banget, udah oksigennya udah. Iya, ini gimana ulang kecepatan alik? saya GeForce-nya berapa? Mencret itu badan. Iya kan? Nyampe tinggal tai doang. Walaupun itu ditabung tidur ya. Jadi debu itu. Ya. Belum ya, belum nyampe. ya. Cuman hayalan orang NASA aja. Pinter, cuman bayangan ngayalnya juga pinter gitu. Pinter ngayal maksud lo. Tapi ya ini sedikit banyaknya sih keluar deh dari omongan gue ini, cuman masih nyambung. Cuman terserah deh lo mau nyambungin apa enggak. Mau nyambut omongan gue atau enggak. Gue berpendapat film ini bagus, tapi semakin menguatkan orang-orang yang berpikiran kalau Tuhan tuh nggak ada. Kenapa? Ya kalau kita terlalu di film ini ngelihat kayak ternyata yang mengendalikan ada petunjuk kayak gravitasi kayak apa. Iya. Sebenarnya gue mau ngebahas sebenarnya kan lupa. Iya benar. Itu kan kalau misalnya kita berpikir tentang dalam sok-sok spirit gitu ya. Ini mungkin emang Tuhan ngasih gua jalan nih untuk sana gitu kan. Cuma dari film ini kan bisa aja ketika orang yang benar-benar ateis semakin ateis. Wah bener nih temen gue jangan-jangan nih yang isi bodoh. Gue sempet ke situ loh dong beneran. Pastilah. Iya. Oh jangan-jangan ini ketika gua ke arah sini jangan gua yang ada di dimensi kelima nih gitu. Yang ngasih unjuk. Sempat kayak gitu gua. Iya. Serius. Soalnya di Tesseract itu kan kayak ngegambarin bener-bener kalau waktu itu bisa dimainin. Iya waktu itu relatif jatuhnya karena lu bisa ketemu contoh di film ini ya. Lu bisa ketemu Murph kecil di saat yang bersamaan lu bisa ngasih petunjuk ke Murph yang udah dewasa. Dan di dalam Tesseract sendiri kan kayak digambarin nih kayak dunia apa sih? Iya dunia nggak jelas. Iya kan tuh di benang-benang itu kan banyak banget kehidupan orang-orang gitu. Tapi yang menariknya adalah Tesseract-nya itu bisa dibuat dan dihancurkan oleh Cooper. Iya kan? Anaknya emang itu buatan. Itu buatan. Itu dibuat. Kalau gua sih itu dibuat sama Murph. Gua nggak tahu siapa yang buat, tapi intinya adalah ketika di ending itu si antara Tar atau Case-nya itu kan bilang itu harus ditimbul kecurigaan siapa yang buat Tesseract ini. Yang buat Tesseract. Gua juga nggak tahu antara Murph atau memang Cooper. Nah, gua nggak tahu tapi itu. Tapi di statement apa kalau misalnya gua mungkin gua lupa ya, coba ada di endingnya itu begitu dia ngasih yang ngebahas soal Tesseract itu. Dia udah selesai ngasih Morse ke jam tangan. Ya kan? Ya, itu dia langsung oke gue lupa terus kan udah nih kita udah nggak bisa di Tesseract lagi nih karena dihancurkan sama pembuatnya. Udah kan hancur. Murph membuat Tesseract. Saat itulah dia ditemuin di cincin Saturnus kalau nggak salah sekitaran situ sama pesawat patroli luar angkasa. Cucut. Yang akhirnya selamatin kan? Iya. Yang akhirnya melek di kasur. Iya. Nah, artinya menjawab pertanyaan tadi di awal dong. Apaan? Yang kode-kode itu kan kalau itu pikiran semua. Murph yang bikin. Iya bisa jadi. Tapi itu gue takjub gitu ya. Kayak maksudnya kayak hayalannya gue nggak dapet sih ya. Kenapa nggak yakjub? Iya. Yakjub makjub. Kan takjub. Iya maksud gue. Dia tahu sendiri. Iya bahasa lu lagian. Iya jadi maksud gue kagum. Iya. Apa lu mau les apa lu kalau kagum? Ajaib. Ya gue kagum lah kayak lu dengan ukuran orang normal, lu masuk ke dalam black hole, terus kemudian lu wormhole. Black hole dong. Gargantua itu black hole. Iya. Gargantua itu lu black hole. Lu enggak majret, harus kan majret masuk black hole. Oh, ini yang ngomong Gargantua itu. Iya. Itu black hole ya. Iya, tadi gue bilang black hole. Iya, gue ngenya masih yang worm di awal, yang worm satu situ. Jadi maksud gue kayak lu masuk ke lu wujud lo biasa, lu masuk ke black hole, terus lu berarti kan lu timbul dalam wujud yang kecil nggak sih kalau gua ngelihat karena lu tidak lebih besar daripada buku-buku dan jam tangan yang di dalam Tesseract. Iyalah, banget. Tesseract ya maksud gua. Tesseract. Lu sekecil itu ya karena lu nggak bisa menggerakkan ini kan. Jadi lu ibarat kata lu dalam kondisi atom lah. Ya kan partikel terkecil dalam hidup ini atom. Terus lu keluar, lu diselamatin lagi dalam kondisi tubuh lu yang sebenarnya gue nggak ngerti itu wah itu pecah banget sih menurut gue dan nggak ada kali teori yang bisa ngegambarin hubungan antara black hole, Tesseract dan Tesseract dan itu. Jangan salah karena antara Tesseract sama Tesseract tuh beda. Tesseract itu teh beserakan, Tesseract tuh teh istirahat sare.
Teserak. Enggak, tapi kacau sih kalau ternyata itu bikinan urung nggak gue. Bikinan itu bikinan 4 kali nonton ini film, serius. Bikinan itu bikinan. Teserak itu bikinan. Ada lu nonton lagi deh. Itu ternyata bikinan gitu loh. Dari orang-orang yang mengirim mereka ke misi itu. Ya, itu kan sebenarnya yang memicu pembahasan lu tidak percaya Tuhan. Iya enggak, gua pikir Teserak itu ini awalnya emang bener apa adanya di belahan dunia sana. Enggak, itu bukan diciptakan. Artinya kalau emang diciptakan nih, orang yang menciptakan itu kan udah tahu kejadian pra present future. Ya itu antara si Murph atau makanya tadi bilang antara si Murph atau si Cooper. Iya, antara Murph atau Cooper. Jadi ini film ini mengarahkan gitu kan. Melawan apa ya? Antara melawan teologis. Tuhan. Iya. Melawan Tuhan bahwa ini sebenarnya ada yang menciptakan manusia di masa depan gitu. Iya. Ya, dari awal kan ya bisa kalau mau dibungkus cocok logi ya dari awal aja kan yang ngirim dia ke misi itu kan ya diri dia sendiri gitu loh. Di dalam dimensi. Cuman maksud gua yang tadi kita bahas di awal ada multiverse, ada metaverse dan kawan-kawan itu di film ini ya muncul semua dah. Universe, multiverse, metaverse yang udah apa first lagi tuh pokoknya dimensinya udah beda-beda yang gua kalau nonton tuh anjir ternyata hayalannya keren juga nih pecah coy begini coy. Lo ada di saat yang bersamaan di waktu yang entah sama entah berbeda, intinya kan lo ada dalam sebuah arus waktu yang berbeda tapi di momen yang sama ya kan. Ya lo bisa saling berkomunikasi gitu kan. Wah hebat sih, jangan-jangan hantu itu setan tuh adalah multiverse dari diri kita atau dari bukan dari kiri mati dong. Maksud gue dia adalah terkurung dalam sebuah teserak. Tapi bisa bener kata lo, orang-orang lama yang hidup lebih dulu ketimbang kita, siapa tahu kan sahur duluan nih, tersembunyi dalam teserak, kesana duluan ke alam selanjutnya, ke alam teserak itu. Siapa tahu kan, ada yang tahu. Iya, bisa jadi. Ini udah bilang gak percaya Tuhan kita. Iya. Tapi ketika masuk black wormhole. Gua berasa itu kayak Doraemon sama Nobita itu menjelajah waktu bentuknya gitu. Mesin waktu gitu. Dalam lorong dimensi atau gitu ya. Atau itu yang zaman bulan puasa zaman dulu apa? Lorong waktu. Nah, itu sebenarnya. Tapi enggak nih kalau misalnya gue bilang nih saran nih buat film buat Interstellar 2. Enggak, brand-brand yang pengen produksi kosmetik awet muda enggak usah. Suruh kirim keluar angkasa. Iya. Balik-balik masih muda cuy. Ongkosnya berapa duit, Bos? Nah, yang penting kan mudanya bener-bener muda, enggak cuman kulit doang, sampai organ-organ dalamnya muda tetep. Iya, betul sih. Lah anaknya si Murph udah tua banget. Iya, yang lebih penting adalah dia harus ke planet air. Iya. Dekat-dekat sama air. Aku ngapain? Kan itu 1 jam sama dengan 7 tahun. Iya betul. Lu makan aja. Lu nih yang paling enak lu mancing di sana coy. Masa ya nggak ada ikannya, air semua. Bangsa sejam 2 jam, 14 tahun balik lagi. Iya kan? 14 tahun ya balik. Anak gua gede modal mancing ya kan. Nah, ini bagi apa? Enggak usah. Wah, enggak. Gua tahu. Ambil rumah. Balik udah lunas. udah nggak mobil lagi ya. Udah rumah sekarang yang diambil. 2 jam aja. Iya, balik udah lunas. 2 jam 14 tahun. Tahun terakhir, cicilan terakhir. Iya ngambil gaji dibayar 2 jam setengah. Kan rapi-rapinya. Aduh, balik-balik udah lunas, udah siap tinggal ya. Udah rating aja. Tapi keren. Peristiwa film ini dimulai dari sebuah katastrofik minim pangan ya. Di tahun 2030. Benar begitu? Sekarang kita enggak dong, kalau di film ini 2060. Ya, pemicunya kan lo bilang tadi di 2030. Lo bayangin sekarang kita di 2023 dan kita dunia ini sedang mengalami dalam tanda kutip banyak teori-teori yang bermunculan adalah negara yang bertahan di masa depan, negara yang menguasai pangan. Jadi artinya krisis pangan sudah di depan mata.
Dikit lagi kita berangkat ke Tesarek. Terserak. Dikit lagi kita butuh volunteer buat berangkat. Berarti di rumah gue lagi pengen sundak buku nih. Buat nyari petunjuk ya. Kali deh ya bauin kan. Sama jam ini, jam detik. Iya, jam mati. Jam mati. Jam mati Cuman gue bayar yang ada baterainya, yang analog. Iya, karena buat digital. Karena buat morse. Iya. Tuk gitu. Yeah. Apaan gitu. Udah rating lu. Berapa ya gue? Gue sih sebenarnya suka filmnya. Iya, cuman ngomong di sini nih. Ya, gue suka filmnya. Cuman terlalu menjimat. Enggak, awal-awal ini muncul tuh sih buat gue mes banget. Jadi ratingnya berapa? Cuma kenapa makin kesini kayak makin itu ya biasa aja ya? Ya lu nonton 4 kali coy. Iya sih. Kalau lu nonton sekali pecah lu. 8 deh. Kalau gue. Lu berapa, Be? Gue kemarin kedua, lu yang ketiga. Jadi gue suka banget sama teori-teori yang disebutin di film ini. Gue suka sama teori, tapi disampaikan dengan mudah gitu, dengan begini. Emang mudah? Enggak, udah biar kemarin gue tuh tembak. Udah berapa ratingnya? Iya, gue 8 sih. 8. Gue kayak kemarin 7,5. Nggak punya pendapat. Lah, kok nggak punya pendapat? Kan gue belum ditanya pendapat. Oh ya, pendapat lo. Iya, makanya lu langsung gitu. Tanya. Ya pendapat lo apa, kenapa 7,5? Ini film bagus. Cuman depannya membosankan karena ini gue 4 kali nonton. Yang ke 1 sama 2, ke 3 sama 4. Yang ketiganya full. Yang keempatnya setengah. Yang pertamanya itu 1/5 depannya doang. Keduanya itu nggak sampai 10 menit. Oh, gue tahu. Itu karena depannya tuh kayak ini mau kemana sih ini film? Slow ya. Enggak, ini tuh tadi ukuran lambat. setengah, ukuran berapa dari sekian lo itu bukan porsi lo nonton filmnya. Porsi lo meninggalkan agama. Makin ateis tuh gara film ini lo. Amin. Terima kasih udah dengerin obrolan seru kita. Emang seru apa? Ya seru lah, masa enggak? Tapi lebih seru lagi kalau follow juga Instagram, TikTok, dan YouTube channel kita di btspodcast.id.